Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال أيضا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala di malam di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, terutama untuk menghambakan diri kita kepadanya. Dan kesempatan ini adalah bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alil mauta waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah untukku kehidupan yang masih Engkau berikan kepadaku sebagai ziyadah, bertambahnya kebaikan. Namun seorang mukmin juga memandang kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena bagi seorang mukmin, sebagaimana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu bagi diriku sebagai rahah, berhentinya segala potensi keburukan dalam kehidupanku. Artinya bagi seorang mukmin, baik kesempatan berupa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ataupun kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, sama saja menjadi peluang kebaikan. Ketika masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, maka peluang kita untuk berbuat baik, taat, ibadah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalaupun Allah mencabut nyawa kita, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki berhentinya segala potensi keburukan dalam kehidupan kita. Karena itulah, bagi seorang mukmin, apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam kehidupannya, maka dia akan menikmatinya sebagai bagian dari episode takdir yang dia sikapi dengan penuh keridhaan. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Karena itulah kita berusaha mengisi waktu-waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap dengan kita mengisi sisa-sisa waktu kita, umur kita dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita sedang mentaatinya. Salam dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi buah bibir pembicaraan kita, rujukan dalam kehidupan kita, contoh dan teladan.
standar dan patokan kebaikan. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dengan jelas, tegas di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu uswah hasanah? Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap dengan keridhaan Allah, rahmat dari Allah, dan kebahagiaan di hari akhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah serta kebahagiaan di hari akhir hanyalah dengan menjadikan Rasul sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dan salah satu keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW adalah tentang keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam semua aktivitas yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharapkan dalam hidupnya kecuali hanya rahmat Allah, kecuali kebaikan dari Allah, kecuali pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika kaum muslimin dan muslimat di tahun ke-10 kenabian, 10 tahun setelah Rasul diutus menjadi nabi, baru saja Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang tidak lama setelah itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya, sehingga Nabi Muhammad dirundung dengan kesedihan yang amat sangat mendalam. Ditinggal wafat oleh istrinya, di mana Bunda Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang selalu menyokong dakwahnya Nabi Muhammad, yang selalu membesarkan hati Nabi Muhammad, yang selalu mensupport Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begitu sangat kehilangan istri tercintanya ini. Ujian datang kembali kepada Nabi Muhammad tatkala kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Seorang paman yang telah membesarkan Rasul, mengasuh Nabi Muhammad, menjaga dan memelihara Nabi Muhammad, bahkan membela Rasulullah SAW, melindungi Nabi Muhammad. Selagi Abu Thalib hidup, maka tidak ada satu pun dari bangsa Arab yang berani, jangankan menyakiti Nabi, menyentuh Rasul saja mereka tidak berani. Namun yang membuat Nabi Muhammad bersedih hati pada saat itu, ia tidak berhasil mengajak pamannya untuk sama-sama menikmati hidayah iman. Padahal berbagai cara upaya telah dilakukan oleh Rasul. Berkali-kali dan berulang kali Nabi mendakwahi pamannya. Bahkan ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasul masih memaksimalkan usaha terbaiknya sebagai seorang manusia dengan membisiki pamannya dengan kalimat, "Ai am wahai paman, qul la ilaha illallah." Katakan paman, la ilaha illallah, kalimatan ahaju laka indallah yaumal qiyamah, satu kalimat yang dengannya kelak aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan engkau. Tapi ternyata kalimat yang terakhir keluar dari lisan Abu Thalib adalah pernyataannya untuk tetap bertahan di atas agama nenek moyangnya, sehingga matilah Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Yang membuat Nabi Muhammad bersedih bukan semata-mata ditinggal wafat oleh pamannya, tapi yang membuat Rasulullah SAW bersedih adalah karena ia tidak berhasil mengajak pamannya, mendakwahi pamannya untuk sama-sama menikmati hidayah iman, hidayah Islam. Dan ternyata Allah dalam hal ini ingin mengajarkan Nabi Muhammad SAW dan kita semua tentang apa? Tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu iman, Islam, di mana nikmat iman dan Islam ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Jadi Nabi Muhammad bertubi-tubi mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Ya, padahal 3 tahun sebelumnya Nabi Muhammad baru saja diboikot, diasingkan oleh orang-orang Quraisy yang notabene juga sebagiannya adalah keluarga Nabi Muhammad. Kemudian ditinggal wafat oleh
istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya. Nah, kondisi kota Mekah saat itu sudah tidak lagi kondusif bagi Rasul dan kaum muslimin, sehingga Nabi Muhammad perlu mengusahakan ada perlindungan lain dari orang-orang yang ada di luar kota Mekah. Karena itulah Rasul mencoba untuk pergi ke daerah Taif namanya, Taif hari ini sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Mekah, ya, pakai bus. Dulu dalam riwayat itu Nabi Muhammad hanya berjalan kaki menuju Taif, berharap orang-orang yang ada di Taif ini akan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad, karena memang kota Mekah sudah tidak lagi kondusif untuk Rasul dan kaum muslimin. Ternyata harapan untuk mendapatkan perlindungan, jaminan keamanan tidak didapati oleh Rasul. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad diusir dengan cara dilempari dengan batu, dicaci dan dimaki oleh orang-orang Taif. Bahkan dalam riwayat disebutkan hatta salat damu min qadamaihi at-tahirataini, sampai-sampai mengalir darah dari tumit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan lemparan batu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang Taif. Sehingga Rasul harus bersembunyi di salah satu kebun milik 2 orang anak yang bernama Atabah dan Utaibah, atau yang dia mengatakan Syaibah ibnai Rabi'ah. Melihat Nabi Muhammad yang saat itu tergopoh-gopoh, bahkan berdarah, Bapak Ibu sekalian, Atabah dan Utaibah ini merasa kasihan dengan Nabi Muhammad, lalu memerintahkan pembantunya yang bernama Adas untuk menghidangkan kepada Nabi Muhammad qatafan minal inam, setangkai anggur, kepada Rasul alaihi wasallam. Dan disitulah Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah. Dan doa Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan Nabi Muhammad SAW. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah bukan tentang kemarahannya atas perbuatan orang-orang Taif kepada dirinya, tapi yang diadukan oleh Nabi Muhammad kepada Allah adalah tentang lemahnya dirinya, sehingga kemudian tidak bisa berbuat banyak. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilani ila ba'idin yattajihamuni aw ila aduwin malaktahu amri fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nah, di sini kita akan belajar tentang keikhlasan dari Rasulullah. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu tentang lemahnya kemampuan diriku, sedikitnya kemampuan yang kumiliki. Kepada siapa Engkau akan serahkan diriku ini, wahai Allah? Di saat Engkau adalah Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang lemah, dan Engkau adalah Rabb. Apakah kepada orang yang memandangku dengan wajah yang bengis itu, atau kepada musuh Kau serahkan diriku ini? Nah, di sini intinya, fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi Engkau tidak murka kepadaku, wahai Allah, selagi Engkau ridho kepadaku, wahai Allah, maka aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan diriku. Ungkapan yang menunjukkan keikhlasan Nabi, bahwa dia berdakwah itu walaupun dengan resiko ancaman yang luar biasa sangat berat, tantangan Nabi Muhammad, tapi itu tidak lagi kemudian membuat Nabi Muhammad SAW larut dalam kesedihannya. Karena yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Ridha Allah. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berdakwah itu, mengajak manusia itu semata-mata adalah hanya karena Allah Subhanahu. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sesungguhnya yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, agar semua yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan keridhaan Allah. Jika syarat dalam setiap kebaikan, perbuatan kita, amalan kita, ketaatan kita, ibadah kita semata-mata hanya karena Allah. Karena orang yang ikhlas dalam hidupnya, satu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah kehabisan energi. Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kehabisan energi, karena dia selalu mengambil
kekuatannya, energinya dari Allah yang maha kuat. Yang kedua, orang yang ikhlas ini dia tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kalau kita bersedekah, maka katakan Bapak Ibu sekalian, "Innama nut'imukum liwajhillah." Bahwa sedekah ini, infak ini, pemberian ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan ataupun ungkapan terima kasih. Jadi orang yang ikhlas karena Allah, dia tidak akan pernah merasa kecewa sekalipun manusia tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Walaupun manusia tidak memberikan penghargaan kepada dirinya, walaupun manusia tidak memberikan pujian kepada dirinya. Kenapa? Karena dia harapkan hanya ridha Allah. Dan seorang yang ikhlas dalam hidupnya istiwa, dia sama di hadapan pujian maupun makian. Tidak akan mempengaruhi ibadahnya, tidak akan mempengaruhi semangatnya dalam beramal. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, seorang yang ikhlas itu tidak akan pernah terbang karena dipuji dan tidak akan pernah tumbang karena dicaci. Karena baginya sama saja. Tidak akan berefek kepada dirinya. Karena dia dalam setiap amalnya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya, hanya mengharapkan ridha Allah. Bukan mengharapkan pujian dan cacian. Pujian tidak membuat dia terbang, sebagaimana makian tidak membuat dia tumbang. Karena dia bergerak semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keikhlasan ini menjadi sir, menjadi rahasia antara Allah dengan hamba. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika ada satu kisah yang sangat menakjubkan tentang seorang yang bernama Sahal bin Abdullah. Dia terkenal di antara ulama-ulama besar terdahulu. Dikisahkan bahwa suatu ketika dia pernah bermimpi. Sahal bin Abdullah rahimahullah ini pernah bermimpi. Apa kata dia? Ghazawtu fil bahri. Suatu ketika aku pernah mengikuti sebuah peperangan, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari ini. Dan perangnya ini dilakukan di area pelautan, laut, ya, menggunakan kapal. Bapak Ibu sekalian, ghazawtu fil bahri, aku melakukan peperangan di area laut menggunakan kapal. Nah, dalam masa-masa peperangannya itu fa'arada ba'duna makhallat. Jadi antara prajurit dengan prajurit yang lainnya, pasukan dengan pasukannya, pernah menawarkan kepadaku untuk membeli mukhallat. Mukhallat ini kantung air yang terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak, Bapak Ibu sekalian. Kantung air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, ya, dalam bahasa Arab disebut mukhallat, ya. Fakultu ashtariha fa antafi'u biha. Lalu ketika ditawarkan kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari ini mukhallat tadi, kantung air tadi, sehingga dia membelinya dan dia memanfaatkannya untuk, ya, persediaan air bagi dirinya. Fa idza dakhaltu madinata kadza, hingga suatu ketika kapal yang ditumpangi oleh Abdullah bin Sahal ini merapat berlabuh ke satu kota, sehingga dia turun dari kapalnya tersebut. Bi'tuha farabihtu fiha. Jadi dia menjual kantung yang tadi sudah dia beli, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Jadi dia pertama ditawarkan, dia beli, lalu dia singgah di sebuah kota, dia jual kantung itu, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan. Fashtairatuha. Lalu kemudian dia berpikir, Pak, kalau saya beli lagi, lalu saya jual lagi, saya akan dapat keuntungan. Ya. Hingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya, faraitu tilkal laila fin naumi. Aku bermimpi. Di siang harinya dia terlibat dalam transaksi jual beli, sehingga dia mendapatkan keuntungan, dan dia berpikir, kalau saya beli lagi lalu saya jual lagi, ini saya mendapatkan keuntungan. Karenanya di malam hari, faraitu tilkal laila fin naumi. Dia bermimpi, Bapak Ibu. Apa mimpinya? Kana syakhsaini qad nazala minas sama.
Dalam mimpinya dia melihat ada 2 orang turun dari langit. Ya. Dan 2 orang dari langit ini, faqala ahaduhuma li sahibi. Terjadi dialog di antara mereka berdua ini. Satu di antara kedua orang itu berkata kepada saudaranya, "Uktub al-ghazata." Sekarang saatnya kita menulis status orang-orang yang dalam peperangan ini. Karena sebenarnya hakikatnya perjalanan mereka ini perjalanan perang, Pak. Bukan perjalanan bisnis. Kata satu di antara 2 orang yang turun dari langit itu, sekarang saja kita menulis status orang-orang yang berperang ini. Lalu ya, seseorang di antara 2 orang itu berkata, ya, fa'amli alaihi kharaja fulan mutanazzihan. Tulis, fulan ini, ya, sambil menunjuk para pasukan perang itu, dia keluar dari rumahnya semata-mata hanya karena Allah. Karena tidak ada aktivitas yang lain yang dia lakukan kecuali hanya berperang di jalan Allah. Wa fulan mura'iyan, dan tulis, si fulan itu dia berjuang, dia berperang karena ingin dipuji oleh manusia sebagai seorang pahlawan perang. Wa fulan tajiran, dan tulis kalau fulan itu dia keluar dari rumahnya karena untuk apa? Berbisnis. Wa fulanun fi sabilillah, dan tulis kalau si fulan itu benar dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, summa nazara ilayya. Kemudian dia melihat ke arahku sambil berkata, uktub kharaja tajiran. Tulis kalau dia, maksudnya Sahal bin Abdullah tadi, Pak, keluar dari rumahnya bukan karena Allah tapi ingin berniaga. Nah, di dalam mimpinya Sahal bin Abdullah kemudian berkata, "Fakultu Allah fi amri." Tidak kata dia. Demi Allah aku keluar dari rumahku semata-mata karena hanya mengharapkan ridha Allah. Ma kharajtu at-tajir wa ma ma'iya tijara at-tajiru fiha. Kata dia, demi Allah tidaklah saya keluar dari rumahku untuk berniaga, dan buktinya aku tidak membawa barang-barang perniagaan bersamaku. Wa ma kharajtu illa lil ghazwi, tidaklah aku keluar dari rumah kecuali untuk berperang di jalan Allah. Faqala, lalu 2 orang yang turun dari langit tadi berkata kepada Sahal bin Abdullah, dan ini masih dalam mimpinya Bapak Ibu sekalian, ya Syekh, qad ishtaraita ams mukhallatan turidu an tarbaha fiha. Bukankah kemarin engkau telah membeli mukhallat, kantung air yang terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak, lalu engkau kemudian menjualnya dan engkau mendapatkan keuntungan darinya? Mengingat akan hal itu, kata Sahal bin Abdullah, fabakaitu, dia menangis dalam mimpinya, menangis jadi-jadinya. Seraya berkata, la taktubuni tajiran, tolong jangan tulis aku dengan status sebagai seorang pedagang. Sambil dia menangis di dalam mimpinya, dia meminta agar jangan tulis statusnya sebagai seorang pedagang. Fanazara ila sahibi, maka 2 orang ini saling berpandangan satu dengan yang lainnya, dan satu di antara mereka berkata, madza tara, gimana menurut engkau tentang orang ini? Faqala, lalu yang lainnya berkata, sudah, uktub kharaja fulanan ghazian, sudah tulis saja dia keluar dari rumahnya untuk berperang, namun di tengah jalan dia membeli mukhallat, lalu dia ingin mendapatkan keuntungan darinya, hingga Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi apakah dia keluar dari rumahnya karena Allah atau tidak. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, keikhlasan itu adalah sirrun bainallahi wa bainal abdi, menjadi rahasia antara Allah dengan hambanya saja. Malaikat tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk kemudian menilai keikhlasan hamba, karena malaikat itu mencatat sesuatu yang zahir dari hamba-hambanya. Karenanya keikhlasan hanya Allah yang mengetahuinya. Sebab itu kita tidak bisa membohongi Allah. Sebab itu kita tidak akan bisa kemudian menipu Allah dalam keikhlasan ini. Karenanya tugas kita sebagai seorang hamba adalah melatih diri kita untuk selalu ikhlas kepada Allah. Karena dalam sebuah ungkapan seorang salaf yang bernama Al-Fudail bin Iyad, ya, beliau ini hidup di masa tabi'in. Kata beliau, tarkul amali min ajli nasi riya, meninggalkan amalan kebaikan karena manusia itu adalah riya. Misalkan gini, kita mau sholat nih Pak, lalu ada orang lihat kita mau sholat,
karena khawatir dibilang orang soleh, lalu kita tinggalkan sholat berjamaah itu, nah meninggalkan amalan karena manusia itu riya, kata beliau. Lalu sebaliknya, wal amalu min ajrin nasi syirkun, beramal karena manusia itu syirik, kata beliau. Jadi kalau meninggalkan amalan karena manusia itu riya, mengerjakan amalan karena manusia itu syirik, dan ikhlas itu adanya di mana? Wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma, dan keikhlasan itu ketika Allah selamatkan engkau dari dua hal tersebut. Artinya apa? Tetap terus kita beramal sambil kita minta kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba. Karena manusia itu hatinya suka berbolak-balik. Dan yang bisa menetapkan hati kita dalam ketaatan dan keikhlasan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini sangat lemah di hadapan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya kita dipuji, hawa nafsu kita ini pengen kemudian dikagumi, hawa nafsu kita ini ingin kemudian orang melihat kita sebagai orang yang soleh, taat. Itu hawa nafsu. Karena yang mampu kemudian memprotek diri kita dari hawa nafsu itu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi keikhlasan itu, kata Fudail bin Iyad, ketika Allah selamatkan kita dari dua hal tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seorang itu memiliki keikhlasan. Apa tanda seorang itu ikhlas? Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Azza wa Jalla, di antara tanda seseorang itu ikhlas atau tidak adalah dia berusaha untuk apa? Untuk kemudian sama di hadapan pujian maupun cacian. Ini tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan, Pak. Seorang yang ikhlas itu dia istiwa, dia sama. Mau di hadapan cacian, mau makian tidak akan berefek kepada keikhlasannya. Disebutkan min simatil mukhlisin annahum la yafrahuna idza madahu. Di antara tanda orang ikhlas itu mereka tidak akan berbahagia kalau mereka dipuji. Sebagaimana wala yahzanuna idza dhumu. Dan mereka tidak akan bersedih kalau mereka dicaci. Bahkan yang paling berbahaya itu adalah ketika kemudian kita dipuji. Karena jarang orang selamat, Bapak Ibu sekalian, di hadapan pujian. Ya, pernah satu ketika ada seseorang memuji seseorang tepat di hadapan Nabi Muhammad. Jadi ada seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya, dan dia memujinya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang yang memuji? Waihak, celakalah engkau, kata Nabi Muhammad kepada orang yang memuji. Qata'ta unuqa sahibak, sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu, kata Nabi Muhammad. Lau sami'aha ma aflah, sekiranya dia mendengarkan pujianmu itu, ma aflah, maka dia tidak akan beruntung, kata Nabi Muhammad. Summa qala in kana ahadukum la budda madihan akhahu falyakul, kalaupun salah seorang di antara kalian ingin memuji atau mesti dan harus memuji saudaranya, maka ucapkanlah ahsibu fulanan wala uzaki 'ala Allahi ahad. Kalaupun kita hendak memuji seseorang, Pak, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jadi jangan sampai kemudian kita memuji seseorang tanpa menyematkan kalimat ini di hadapannya. Apa itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Satu, wala uzakki 'alallahi ahadan. Aku tidak berani memuji seseorang melebihi dari apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Artinya setahu saya, dan tidak kemudian melampaui pengetahuan Allah tentang dirinya bahwa fulan itu orangnya begini. Karena kita nggak tahu hakikatnya. Yang tahu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun kita harus memuji seseorang, kalau dalam bahasa Arabnya wala uzakki 'alallahi ahadan, aku tidak melebih-lebihkan seseorang di atas apa yang diketahui oleh Allah tentang dirinya. Namun aku mengetahui dirinya adalah begini. Subhanallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau tidak, itu akan berefek kepada orang yang kita puji, Pak. Kalau seandainya dia mengetahui itu, kita memuji tanpa kemudian mengawalinya dengan kalimat ini, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad qata'ta unuqa akhika,
Tahukah engkau perkataan ibu itu bisa menyebabkan leher saudaramu terputus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, bagi dirinya, ya, kalau dia benar-benar ikhlas, ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah busyra. Kadang-kadang menjadi berita bahagia yang Allah dahulukan sebelum berita bahagia di dunia. Karena hakikat yang memuji, ya, kita dipuji itu karena Allah menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, menutupi kekurangan kita, bukan karena kelebihan yang ada dalam diri kita. Kalaulah kita mau jujur dengan diri kita, sungguh kita malu untuk berjumpa dengan manusia. Sekiranya Allah membuka aib, kekurangan kita, nggak ada sisi positif mungkin dalam diri kita ini, Pak. Kita ini masih bisa berdiri di hadapan orang, berbicara di hadapan orang, karena Allah masih menutupi aib dan kekurangan kita. Lalu apa yang membuat kemudian kita terbang di saat kita dipuji, padahal pujian itu datang karena Allah yang menutupi aib dan kekurangan kita. Karenanya di antara tanda keikhlasan itu, dia, ya, seseorang itu sama saja, mau dipuji mau dimaki tidak membuat dia, ya, berefek kepada amalannya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, di antara tanda keikhlasan, ya, yang bisa kemudian kita lihat di dalam diri kita, seorang yang ikhlas itu dia al-hirsu ala ikhfa'i at-ta'ah. Sebisa mungkin, Pak, sebisa mungkin Ibu, kita menyembunyikan ketaatan kita di hadapan manusia. Al-hirsu ala ikhfa'i at-ta'ah. Dulu ada seorang yang bernama Ali bin Husain. Semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang bakhil di tengah-tengah manusia. Selama hidupnya, semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang bakhil. Falamma mata, tatkala dia meninggal dunia, wajaduhu yaqutu mi'ata ahli baiti bil Madinah. Setelah dia meninggal dunia, barulah kemudian manusia mengetahui bahwa Ali bin Husain ini adalah orang yang sangat dermawan, di mana dia selalu memberikan makan 100 orang miskin yang ada di kota Madinah. Baru ketahuan dia orang yang dermawan ketika dia telah meninggal dunia. Tapi semasa hidup dia dikenal seorang yang bakhil. Begitulah dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya, menyembunyikan ketaatan dan kebaikannya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia menampakkan kebaikannya, orang akan memujinya, dan pujian itu membuat dia kemudian tidak lagi ikhlas. Karena di antara tanda keikhlasan, seseorang akan berusaha untuk menyembunyikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang ulama terdahulu bernama Salam bin Abi Muti'. Qala, dia berkata, kana Ayyub as-Sakhtiyani yaqumul laila yakhfa dhalika fa idza kana qubaila subha rafa'a sautahu ka'annahu innama qamat tilka as-sa'ah. Jadi ada seorang ulama bernama Ayyub as-Sakhtiyani. Ayyub ini, as-Sakhtiyani ini ternyata orang yang selalu bangun malam untuk melakukan tahajud. Tapi untuk menjaga agar amalannya terpelihara dari pandangan manusia, jadi selalunya sebelum subuh itu dia mengangkat suaranya, meninggikan suaranya seakan-akan dia baru saja bangun di waktu sebelum subuh, padahal dia udah bangun sejak malam. Masya Allah. Begitu tuh para ulama terdahulu menjaga keikhlasan. Dengan apa? Dengan menyembunyikan ketaatannya dari manusia. Dan baru diketahui setelah dia meninggal dunia adalah orang yang selalu bangun tahajud. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kisah dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini hidup di masa tabi'ut tabi'in. Dia dikenal sebagai seorang ulama yang concern dalam bidang sirah. Jadi buku sirah pertama ditulis dalam sejarah Islam itu di masa tabi'ut tabi'in, dan salah satunya adalah Muhammad bin Ishaq ini. Nama bukunya Al-Maghazi. Namun sayang, kitab Al-Maghazi itu tidak lagi ada di tengah-tengah umat Islam, karena termasuk di antara kitab kaum muslimin yang hilang, yang mungkin disinyalir hilangnya pada saat bangsa Tatar, ya, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Tughlaq Taimur Khan, rajanya saat itu Genghis Khan, meluluh lantakkan kota Baghdad. Tapi kandungan kitab Al-Maghazi ini masih terpelihara dalam satu kitab namanya As-Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh Ibnu Hisham.
Ibnu Hisham ini murid Syekh Al-Bukai. Al-Bukai ini murid dari Muhammad bin Ishaq ini. Nah, Ibnu Ishaq ini pernah berkata, "Kana an-nasu min ahli al-Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum." Ya. Jadi dia masih menceritakan tentang Ali bin Husain yang dikenal pelit tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia yang ada di kota Madinah, penduduk kota Madinah ini mereka hidup tapi mereka tidak tahu dari mana ya makanan yang mereka dapatkan, Pak. Karena di kota Madinah pernah mengalami musim paceklik ya. Baik di zaman Nabi Muhammad atau setelah itu pernah mengalami musim paceklik, tapi orang-orang Madinah tetap hidup. Mereka masih ada makanan. Mereka punya pasokan makanan, Pak. Tapi mereka tidak tahu dari mana makanan itu berasal. Ya. Falamma mata Ali bin Husain, tatkala Ali bin Husain tadi meninggal dunia, ya faqadu ma kana yu'tuna bihi al-lail. Hanya mereka merasa kehilangan, kok makanan enggak datang lagi. Jadi makanan itu diantar oleh Ali bin Husain ketika malam ke depan rumah kaum muslimin, Pak. Masya Allah. Saking dia menjaga keikhlasan. Padahal ketika ya, hidup dan bergaul dengan manusia, Ali bin Husain dikenal sebagai orang yang pelit. Tapi ternyata di malam hari di saat tidak ada mata manusia yang melihatnya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dia antarkan makanan itu kepada setiap rumah kaum muslimin di malam hari, Pak. Masya Allah. Demi apa? Menjaga keikhlasannya agar kemudian tidak tercampur antara keikhlasan dengan mengharapkan pujian dari manusia. Jadi di antara tanda keikhlasan itu adalah al-hirsu ala ikhfa'it ta'at, berusaha untuk menyembunyikan ketaatan. Kalaupun pada akhirnya amalan kita ini terlihat oleh manusia, Bapak Ibu sekalian, satu, kita berlindung kepada Allah dari riya. Yang kedua, barangkali itu cara Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah kita berusaha untuk menyembunyikan amal kita, tapi tetap kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Itu mungkin cara Allah agar kemudian kita menjadi inspirasi bagi orang lain, ya. Tapi tadi ya diawali dengan upaya untuk menyembunyikan amal dulu. Tapi kalau hari ini kan Masya Allah, setiap apapun yang kita lakukan langsung diupload, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit riya, insya Allah. Nah, di antara tanda keikhlasan itu juga disebutkan oleh para ulama adalah su'uzzon bin nafsi wa adamul ikhtirari bil amal. Jangan pernah tertipu dengan amalan kita. Kita sudah merasa banyak amalan, padahal sebenarnya amalan kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Kam min amalin saghirin tukabbiruhu aniya wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu aniya." Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena benar niatnya, tapi tidak jarang banyak amalan-amalan besar menjadi tidak ada nilai di sisi Allah karena salah niat. Dan salah satu yang menyebabkan kita lalai, lupa itu karena kita ikhtiar, tertipu dengan amalan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dulu bagaimana para ulama yang terdahulu, mereka justru mengkhawatirkan diri mereka, Pak. Ya, salah satunya Bapak Ibu sekalian, seorang ulama bernama As-Sirri namanya. Wa qala As-Sirri, inni la anzuru ila anfi kulla yaumin marrat. Dia mengatakan, sesungguhnya aku selalu melihat ke anfi ini hidung, dalam satu hari berkali-kali. Kenapa dia melihat ke hidungnya, Bapak Ibu? Mukhafatan an yakunu qad aswad wajhi. Karena aku khawatir jangan-jangan wajahku ini telah menghitam disebabkan karena kemaksiatanku, kata dia. Padahal dia dikenal sebagai orang yang soleh, Pak. Dikenal sebagai orang yang baik, taat, tapi dia masih mengkhawatirkan dirinya. Lalu dia memastikan hidungnya masih normal, atau jangan-jangan udah hitam disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian ada lagi Abu Hafs, seorang ulama terdahulu juga. Mundu arba'ina sa'atan, sejak 40 tahun, kata ya Abu Hafs ini, i'tiqadi fi nafsi anna Allah yanzuru ila nadhri sukhti wa amali tadullu ala dhalik. Aku memiliki keyakinan terhadap diriku bahwasanya Allah, jangan-jangan Allah melihat kepadaku dengan pandangan kemurkaan, dan amalanku menunjukkan hal itu. Padahal dia juga dikenal sebagai orang yang soleh, Pak. Tapi dia masih merasa dia
Diri saya ini jangan-jangan banyak dosa nih. Yang lebih dahsyatnya lagi, Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri ini? Dia adalah tabi'in rahimahullah. Ya, hidup generasi setelah generasi sahabat. Al-Hasan Al-Basri dikenal sebagai Sayyidul Abidin, orang yang sangat taat beribadah kepada Allah, orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Ya, Al-Hasan Al-Basri seorang alim minal ulama, orang yang sangat berilmu, Bapak Ibu sekalian. Dalam satu syair itu dikisahkan tentang dirinya, Al-Hasan Al-Basri irdu zillihi shibran fata'ajab. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini besar pangkal lengannya itu 1 jengkal, shibran fata'ajab, maka engkau akan heran melihat Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena ternyata Imam Hasan Al-Basri ini adalah orang yang suka makan, karena itu badannya besar. Wa zaka ma'az-zuhdi, itu dalam keadaan zuhud ya. Fa kaifa illam yanzal, lalu bagaimana kalau seandainya beliau tidak zuhud terhadap dunia, mungkin jauh lebih besar lagi badannya. Masya Allah. Nah, beliau pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yakhruju minan nari rajulun ba'da 1000 'am. Seseorang keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Ya laitani kuntu dzalika ar-rajul. Ya laitani kuntu dzalika ar-rajul. Sekiranya jangan-jangan akulah orangnya itu. Padahal dia orangnya dikenal tadi Sayyidul Abidin, orang yang paling taat beribadah, orang yang sangat zuhud terhadap dunia, orang yang sangat soleh. Tapi dia masih merasa dirinya ya banyak dosanya, banyak salahnya. Ya. Dan itu dikatakan wa inna ma qala dzalika li khaufihi minal khuludi wa su'il khatimah. Dan itu dia katakan kenapa? Karena takutnya kepada Allah dan dia takut akan mendapatkan su'ul khatimah. Wa ruya annahu ma dhahika 40 sanah. Dalam satu riwayat dikatakan Imam Hasan Al-Basri ini tidak lagi pernah tertawa selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Karena mengkhawatirkan dirinya, padahal orangnya sangat taat, padahal orangnya sangat zuhud, orangnya alim, Bapak Ibu sekalian, wara. Tapi dia merasa dirinya belum ada apa-apanya di hadapan nikmat Allah yang begitu sangat banyak kepadanya. Masya Allah. Karenanya di antara tanda orang ikhlas itu dia tidak tertipu dengan amalnya, Pak. Jadi jangan sampai kita baru beramal sedikit sudah merasa hebat, tidak merasa. Karena yang hadir justru rasa ujub. Ya. Apalagi kalau yang hadir adalah kesombongan, melihat orang lain nggak ada apa-apanya, Bapak. Nggak ada apa-apanya ibadah Bapak dibandingkan ibadah saya, itu udah alamat, Bapak. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga, kata Rasul, orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Itu yang dikhawatirkan. Kan jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Para salaful ummah saja dengan ketaatan mereka, ibadah mereka, kezuhudan mereka, masih merasa jangan-jangan saya orang yang keluar dari neraka setelah 1000 tahun di azab oleh Allah. Ya Allah. Ya, jadi itu di antara tanda keikhlasan, su'uzon bin nafsi wa adamul ightirar bil amal. Enggak tertipu dengan amalan. Nah, berikut yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara untuk menjadi seorang yang ikhlas. Nah, ini tidak kalah penting, dan para ulama ya juga kemudian selalu melakukan riyadhah ini, ya, melakukan upaya untuk bisa terus ikhlas. Salah satunya adalah al-isti'anah billahi azza wa jalla. Selalu minta tolong kepada Allah. Karena tadi yang bisa memprotek diri kita, yang bisa kemudian menjaga hati kita untuk bisa ikhlas, hanyalah Allah. Dengan segala kelemahan yang ada dalam diri kita, dengan segala ketidakberdayaan kita, bahkan di hadapan hawa nafsu kita, yang bisa menolong kita untuk bisa selamat dari hawa nafsu ini hanyalah Allah. Sebab itulah selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang selalu Nabi Muhammad SAW mohonkan kepada Allah, di antaranya adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Karena memang kita lemah, bahkan di hadapan hawa nafsu kita nggak berdaya. Yang bisa melindungi kita hanya Allah.
Karena itulah selalu minta kepada Allah. Karena memang kita lemah. Allah katakan dalam surat Fatir di ayat ke-15, Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, gak punya apa-apa, gak ada daya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yang pertama, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, ya, jalan menuju keikhlasan itu adalah al-i'tirafud daim bi ni'amillah. Selalu mengakui akan banyaknya nikmat Allah dalam kehidupan kita. Ya. Itu jangan pernah lupa. Hendaklah kita selalu membaca kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Dan kita akui bahwa semua yang ada pada diri kita ini Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bahwa semua kebaikan yang ada dalam diri kita ini semata-mata datang dari Allah. Kita bisa taat itu karena Allah, kita bisa melaksanakan salat karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, dorongan dalam hati kita. Jadi semua kebaikan yang ada dalam diri kita ini bukan datang dari diri kita. Allah yang memberikan taufik kepada kita, Allah yang memudahkan urusan kita, Allah yang memberikan petunjuknya kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Di saat kita ini la haula wala quwwata illa billah. Lalu apa yang kemudian kita sombongkan? Di saat semua kebaikan yang ada dalam diri kita ini datangnya dari siapa, Pak? Dari Allah. Bahkan kepintaran kita bukan semata-mata karena akal kita, karena Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan harta, Allah yang memberikan kelebihan, kebaikan. Lalu dengan kebaikan Allah kita menyombongkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya di antara yang bisa membantu kita untuk ikhlas, hendaklah al-i'tirafud daim bi ni'amillah. Selalu mengakui akan nikmat Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita enggak lagi kemudian ya sombong dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, jalan menuju keikhlasan yang bisa kemudian kita lakukan adalah berusaha adalah untuk al-bu'du anil atwa. Menjauhi cahaya. Maksudnya apa, Pak? Ketenaran. Ya, karena begini, dalam satu hadis Rasul pernah bersabda, dan hadis ini datang dari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini juga terkenal dengan ketakwaannya kepada Allah. Tapi suatu ketika, ya, Mu'adz bin Jabal ini pernah menangis dekat kuburan Nabi Muhammad. Ya. Ketika dia menangis di samping kuburan Nabi Muhammad, Umar melihat Mu'adz bin Jabal itu menangis. Sehingga Umar bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Mu'adz? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa lagi menyembunyikan amalnya, kata Mu'adz bin Jabal. Alladzina in ghabu lam yaftaqidu wa in hadaru lam ya'rifu. Di mana ciri orang-orang al-atqiya al-akhfiya ini, kehilangan dia tidak membuat orang, artinya ketidakberadaan dia di tengah-tengah manusia, orang tidak merasa kemudian kehilangan dia. Sebagaimana kehadiran dia, orang tidak kemudian mengetahuinya. Jadi menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan ternyata Allah takdirkan Mu'adz bin Jabal ini dikenal sebagai orang yang sangat paham dengan agama Islam. Dari mulai barat sampai timur tidak ada orang yang tidak mengenal siapa Mu'adz bin Jabal, Pak. Itu yang dia tangisi. Jangan-jangan saya tidak termasuk di antara al-atqiya al-akhfiya ini. Orang yang bertakwa lagi menyembunyikan dirinya, menyembunyikan amalnya. Karena dia udah kadung terkenal, Pak. Dikenal sebagai orang yang sangat paham agama. Rasul pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman untuk mengajarkan fikih, mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Yaman. Sehingga dia terkenal, Mu'adz bin Jabal ini. Dan dia mengkhawatirkan jangan-jangan saya tidak termasuk dalam golongan al-atqiya al-akhfiya ini, subhanallah. Karena kemanapun dia pergi orang mengenalnya. Jadi kadang-kadang menjadi orang yang biasa-biasa saja itu satu keberuntungan dari Allah.
Tapi kalaupun Allah takdirkan kita menjadi orang yang dikenal karena kebaikan kita, yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar selalu menjaga hati kita agar selalu ikhlas, Bapak. Karena tidak juga kemudian menunjukkan orang yang terkenal kemudian tidak ikhlas. Kita juga tidak mengklaim seperti itu. Tapi biasanya orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kemudian masyhur, ya akan sangat rentan terkena penyakit, ya riya dan lain sebagainya. Karena itulah Mu'adz bin Jabal menangis di dekat kubur Nabi Muhammad SAW karena mengingat hadis Nabi Muhammad tentang al-atqiya al-akhfiya, Allah menyukai hamba yang bertakwa lagi menyembunyikan dirinya. Ya, di mana orang al-akhfiya ini, ya ketiadaannya tidak membuat orang merasa kehilangan, kehadirannya tidak membuat orang kemudian merasakan kehadiran teman-temannya. Tapi dia sudah kadung menjadi orang yang sangat dikenal oleh kaum muslimin, karena itu dia menangis. Begitulah dulu para ulama yang menjaga dan berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dalam setiap ketaatan dan kebaikan mereka, dan semoga kita juga demikian. Karena Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan itu dilandasi karena Allah, dan kita berusaha untuk selalu meniti jalan menuju keikhlasan itu. Ya, sampai kapan? Ya, sampai Allah menjemput nyawa kita, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk memiliki hati yang ikhlas dalam sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Dan jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan kita, Pak. Karena kita tidak tahu, mungkin ternyata rahmat Allah itu hadir karena amalan-amalan kecil yang kemudian kita tidak merasa, tidak kemudian menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Di saat manusia tidak melihat kita lalu kita amalkan, itu yang mengundang rahmat Allah. Ya, karena itu kalaupun kita melakukan amalan besar, ya kita berharap Allah menjaga keikhlasan kita sehingga kemudian tetap terpelihara, yang terjaga dengan baik sehingga tidak merusak amalan kita disebabkan ya kita menduakan Allah dalam beramal. Karena kalau sudah menduakan Allah dalam beramal, enggak akan mendapatkan apa-apa lagi, Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.